Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dengan materi dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, yang arti judul itu adalah Durusul Lughah Al-Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, untuk orang-orang yang bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Disusun oleh Syekh Dr. Faniyambadi Abdul Rahim hafizahullah, dan beliau saat ini insyaallah masih hidup. Usianya beliau 90 tahun. Masya Allah, semoga Allah memberkahi usia beliau, memberikan manfaat yang besar, meninggikan derajat beliau di dunia dan di akhirat. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini, melanjutkan Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang ke-5, yang kita sudah sempat membahas percakapan yang ada di bab itu. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa latihan-latihan awal. Target kita kali ini di pelajaran ini kita akan membahas halaman 29 saja. Halaman 29. Dan ini adalah latihan Iqra, bacalah, ya. Iqra, bacalah. Di pelajaran kelima ini kita dikenalkan dengan idhofah, struktur idhofah atau struktur mudhaf dan mudhaf ilaih. Dua isim, dua kata benda yang strukturnya mudhaf di kata pertama, mudhaf ilaih di kata kedua. Dan mudhaf ilaih itu secara makna kebanyakan artinya adalah kepemilikan atau peruntukan. Kebanyakan, ya. Misalkan Baitullahi, rumah Allah. Ya, masjid itu adalah rumah Allah. Semua masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan miftahul baiti, kunci untuk rumah. Nah, itu bisa berarti kepemilikan atau peruntukan. Itu mudhaf ilaih secara makna. Dan di latihan ini, latihan yang akan kita bahas di halaman 29 ini adalah latihan keempat pada Ad-Darsul Khamis, pada bab yang kelima. Ya, ini menggabungkan pengetahuan kita tentang mubtada khabar juga mudhaf ilaih. Bisa jadi mudhaf ilaih itu menempati posisi mubtada, bisa jadi menempati khabar. Nah, bagi yang ingin memahami secara mudah apa itu mubtada khabar, apa itu mudhaf ilaih, apa itu na'at man'ut, yang struktur kata ini paling banyak digunakan, gabungan kata yang paling banyak digunakan, bisa membaca buku yang saya tulis, Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-Dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif, di bab 4 insyaallah dibahas tentang itu. Nah, sekarang kita lanjut latihannya. Latihan keempat, Iqra, bacalah. Saya dan Hilman insyaallah akan menjawab latihan di latihan keempat pada halaman ke-29. Nah, nomor 3. Al-Ka'batu Baitullahi. Ya, benar. Al-Ka'batu Baitullahi. Ini struktur utamanya adalah mubtada khabar. Al-Ka'batu mubtada, Baitullahi khabar. Ya. Al-Ka'batu Baitullahi artinya Ka'bah itu adalah rumah Allah. Ya. Al-Ka'batu mubtada, Baitullahi khabar. Sedangkan khabar ini tersusun lagi menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Baitullahi, baitu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Nah, dan untuk memudahkan bagi kita dalam latihan ini sebenarnya secara asal kita baca dhammah harokat akhir setiap kata, kecuali yang mudhaf ilaih. Kecuali yang mudhaf ilaih, atau jika kata itu adalah mudhaf sekaligus mudhaf ilaih bagi yang lain, dia tidak di kasroh. Nah, yang perlu kita ingat ketentuannya adalah mudhaf itu tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin untuk mudhaf. Nah, dan mudhaf ilaih di kasrah.
Taib. Nomor 4, jawabannya adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah doa untuk Nabi kita. Shalla itu semoga Allah bersolawat. Sallallahu, semoga Allah bersolawat alaihi kepada beliau, wasallama dan melimpahkan keselamatan. Rasulullahi, utusan Allah. Nah, jadi di sini Rasulullahi ini adalah khabar. Khabarnya yang tersusun dalam bentuk juga mudhaf, Rasulu itu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Nomor 5. Jawaban yang benar adalah kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja telah keluar al-mudarrisu, guru, min dari ghurfatil mudiri, ruang kepala sekolah. Jadi ghurfah itu bisa bermakna kamar, bisa bermakna ruang. Nomor 6. Haza baitu Hamidin wa zalika baitu Khalidin. Benar. Hada baitu Hamidin, ini adalah rumah Hamid, wa dzalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumah Khalid. Ya, di sini ada 2 kalimat. Masing-masing kalimat struktur utamanya adalah mubtada khabar. Ya. Kalimat pertama hada baitu Hamidin. Ini mubtada khabar. Hada mubtada, baitu Hamidin khabar, yang sekaligus terpecah lagi menjadi struktur baitu mudhaf, Hamidin mudhaf ilaih. Kalimat kedua, dzalika baitu Khalidin, struktur utamanya adalah mubtada khabar. Dzalika mubtada, baitu Khalidin adalah khabar. Ya, khabarnya terpecah lagi menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Baitu mudhaf, Khalidin mudhaf ilaih. Sekali lagi, apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami ini, boleh dicoba untuk membaca buku yang saya tulis berjudul Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-Dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Mulai dari bab 4, dikenalkan 3 struktur utama yang paling sering digunakan, mubtada khabar, kemudian mudhaf mudhaf ilaih, dan na'at man'ut. Nah, intinya kalau mubtada khabar itu kalimat sempurna. Kalau mudhaf mudhaf ilaih itu pasti menempati posisi frase atau subkalimat. Dia tidak bisa menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, nomor 7. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ya, lebih tepat wabnu Yasirin tajirun. Secara struktur bacanya benar. Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Nah, Ibnu Ammarin, putra Ammar, adalah seorang pelajar. Wabnu Yasirin tajirun, dan putra Yasir adalah seorang pedagang. Dan ini 2 kalimat, ya. Kalimat pertama Ibnu Ammarin talibun, kalimat kedua Ibnu Yasirin tajirun. Masing-masing kalimat struktur utamanya adalah mubtada khabar. Ibnu Ammarin talibun, Ibnu Ammarin itu mubtada, talibun adalah khabar. Ibnu Ammarin terpecah lagi menjadi mudhaf, Ibnu Ammarin mudhaf ilaih. Ya. Kalimat kedua wabnu Yasirin tajirun, Ibnu Yasirin itu mubtada, tajirun itu khabar. Ibnu Yasirin terpecah lagi menjadi mudhaf, Ibnu Yasirin mudhaf ilaih. Nah, tajirun itu khabar. Nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Benar, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Nah, ini baitul mudarrisi, rumah guru, ba'idun jauh, wa baitut tajiri, dan rumah pedagang, qaribun dekat. Nah, di sini juga 2 kalimat, ya. Masing-masing kalimat struktur utamanya mubtada khabar. Kalimat pertama baitul mudarrisi ba'idun, ini baitul mudarrisi mubtada, ba'idun khabar. Jadi intinya khabar itu menjelaskan mubtada. Itu secara makna, ya. Kemudian baitul mudarrisi, selain dia adalah mubtada, terpecah lagi menjadi baitu mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaih. Kalimat kedua baitut tajiri qaribun,
baitut tajiri mubtada, qaribun khabar. Nah, dan baitut tajiri terpecah lagi menjadi baitu adalah mudhaf, at-tajiri adalah mudhaf ilaih. Nomor 9. Haza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ya, benar. Hadza miftahus sayyarati. Ini adalah kunci mobil. Aina miftahul baiti? Mana kunci rumah? Nah, nomor 10. Jawaban yang benar adalah man anta ya waladu? Siapakah engkau wahai anak kecil? Ana banu Abbasin. Saya adalah putra Abbas. Nah, di sini kita mengingat kembali penggunaan kata nida, huruf nida ya diikuti dengan kata yang tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Jadi asalnya itu waladun, anak kecil. Kalau digunakan ya, maka manggilnya ya waladu. Ya waladu, ya bintu. Nah, kemudian ada pembacaan yang benar terhadap hamzatul wasl. Ana banu Abbasin. Ana banu Abbasin. Nah, nomor 11. Wa banu man huwa? Huwa banu Khalidin. Ya, benar. Wa banu man huwa? Huwa banu Khalidin. Dan putra siapakah dia? Dia adalah putra Khalid. Ada mudhaf ibnu, Khalidin mudhaf ilaih. Nomor 12. Jawaban yang benar, aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Aina, di mana? Masjidu Rasulillah, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Allah tercurah kepada beliau dan semoga keselamatan dari Allah tercurah kepada beliau. Huwa, dia atau masjid itu di Al-Madinatil Munawwarati, di Madinah Munawwarah. Al-Madinah secara bahasa itu kota. Al-Munawwarah itu artinya yang disinari. Tapi menjadi sebuah terminologi tersendiri, Al-Madinatul Munawwarah. Lebih sesuai dengan sunnah kalau disebut Madinatun Nabi, kota Nabi. Madinatun Nabawiyah misalkan. Nah, tapi tidak mengapa, Al-Madinatul Munawwarah. Ini yang disebut di dalam soal ini. Nomor 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ya, artinya Putri Hamid di dalam madrasah, di dalam sekolah. Dan putri Muhammad di dalam universitas. Ya. Nomor 14. Nomor 14 jawabannya adalah ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi, nama guru itu Sa'idun adalah Sa'id, ya. Wasmul muhandisi, dan nama al-muhandis insinyur itu, ya, Khalidun adalah Khalid. Ya. Nomor 15. Ammut talibi ghaniyun. Ya. Artinya Paman pelajar itu kaya. ya, benar. Ammut talibi ghaniyun. Ini ammut talibi itu mubtada, ghaniyun itu khabar. Kemudian mubtadanya terpecah lagi menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Ammu mudhaf, at-talibi mudhaf ilaih. Nah, nomor 16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun, pintu masjid itu terbuka, wa babul madrasati mughlaqun, dan pintu sekolah itu tertutup. Nomor 17. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Paman Hamid faqir, ya. Faqir itu lebih parah dari miskin, tingkat kekurangannya. Nah, tapi kadang kalau di dalam sebuah kalimat disebut fakir, dia sudah mewakili miskin. Kalau disebut miskin, dia sudah mewakili fakir. Kalau di dalam sebuah kalimat disebut dua-duanya, maka miskin maknanya
tertentu, fakir maknanya tertentu. Artinya miskin itu lebih baik kondisinya dibandingkan fakir. Kata sebagian ulama, kalau miskin itu dia kurang dalam memenuhi kebutuhannya, tapi sudah memenuhi separuh dari kebutuhannya setahun. Kalau fakir itu tidak mencapai separuh dari kebutuhannya. Nah, karena saking kekurangannya, separuh dari kebutuhannya aja dia tidak bisa mencapai. Kemudian di sini ada penggunaan ammun dan khalun. Ammut talibi, khalu hamidin, di soal nomor 15 dan 17. Ammun dan khalun itu sama-sama bermakna paman. Tetapi kalau ammun adalah paman dari jalur ayah, kalau khalun paman dari jalur ibu. Nomor 18 yang terakhir di pelajaran kita kali ini. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Artinya? Mobil Abbas di jalan raya. Ya, benar. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobil Abbas di jalan raya. Nah, alhamdulillah selesai pelajaran kita untuk Darsul Khamis, latihan Iqra, latihan yang keempat di halaman 29. Insya Allah kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi keilmuan kita dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.